batu adalah menyakralkan pohon. Karena pohon itu memberi kehidupan suatu umat, memberikan keselamatan suatu umat dikala banjir, dikala kita butuh sayur. Nah, itulah disakralkan. Maka pohon-pohon besar yang menyebabkan umat selamat disakralkan. Batu-batu besar disakralkan. Supaya umat-umat yang gila tidak menggebuk batu, tidak menebang pohon, maka disakralkan. Bukan kita yang menyembah pohon. Orang yang kita bilang kafir itulah orang gila. Nah, itulah kekuatan daripada Hindu yang di Bali. Berapa kamu memuja air? Tidak pernah memuja air. Karena air adalah menghidupkan suatu umat. Maka yadnya wilpi seperti. Yadnya wilpi seperti itu apa? Kita hidup dari air. Kenapa kita tidak memuliakan air? Karena itu ciptaan satu-satunya yang kuasa menguntungkan umat. Kenapa tidak memuliakan api? Orang bilang, kenapa kamu menyembah api? Tidak pernah menyembah api. Manusia alaikan dewa. Manusia tetap di atas alaikan dewa. Nomor 2 daripada yang kuasa. Tetapi wajar manusia yang dihidupkan untuk memuliakan api, memuliakan air, memuliakan tumbuh-tumbuhan, memuliakan bumi ini yang diinjak. Harus dimuliakan. Tuhan Maha Besar. Tuhan akan senang melihat umatnya untuk memuliakan ciptaannya. Sulit agama Hindu yang di Bali, maka sakral agama Hindu yang di Bali. Jangan agama aliran lain sampai masuk, sampai menyebarkan atau bikin resah agama Hindu yang di Bali. Ingat, Hindu di Bali itu kecil. Kecil sekali. Tetapi dari zaman ke zaman, Bali tetap ajak olas AC, tidak pernah diganggu oleh Panceng Mahabuddha. Gempa bumi yang dahsyat, tsunami yang besar, tidak pernah kena. Kebakaran yang berlimpah, tidak pernah Bali kena itu. Karena melakukan yadnya wilpi seperti. Api sudah dihargai, dimuliakan. Air sudah dimuliakan. Angin sudah dimuliakan. Mana bisa air-air makan menjadikan tsunami di Bali? Mana? Karena sudah melakukan suatu yadnya, bukan menyembah. Ya. Bagaimana nih? Bukan menyembah. Ingat nih ke. Bagaimana ini ke nabi bahasannya? Predikat orang Bali terkait apa namanya? Kita kan memiliki dasar ageman. Sebenarnya harus banyak diketahui tentang kandepat nih ke. Jadi itu adalah dasar kemanusiaan, itu yang belum dipahami sehingga orang kadene ragam batas bisa dubuk membakti aja mati sanjir den. Banyak itu yang harus didalami itu. Haji, begini Ji. Orang Bali itu sangat sakral Ji. Kalau kita berbicara tentang kande Ji, dari kande 4 rare Betara yang Dipati menuju Durga Ji, ke kande 4 Buddha Ji. Kalau kita itu diceritakan Ji, sangat-sangat panjang dan wirasa dan pengertiannya sangat panjang Ji. Makanya ada petengan, makanya ada taksu, makanya ada kemulan, makanya ada surya. Nah, inilah suatu injangan, suatu dreste para sulingge atau para sang melaga lingsir. Supaya ada Hindu di Bali, cara menghargai. Dari kande 4 rare, dalam buana agung wenten taksu, dalam buana alit nike wenten anak cerik-cerik. Nak cerik bang permen, taksunya bang permen. Petengan bang guling, itu masih nama mabuk, ngarak. Suatu perimbangan yadnya wilpe semerti. Maka pemabuk itu diberikan arak dan diberikan suatu sugo, diberikan filsafat manawa dharma sastra. Diberikan suatu sesuluk. Setelah diberikan yadnya, diberikanlah suatu sesuluk. Maka sang pemabuk itu akan sadar. Tanpa yadnya kita memberitahu de jangan mabuk, de mabuk, maka pemabuk itu akan murka. Ya. Begitu airnya yang besar kamu bendung, maka akan terjadilah tsunami besar. Tadi patokannya harus di Bali itu harus yadnya tetap Yadnya will view semerti. harus diutamakan. Nah, yang pertama dreste masing-masing desa
wenten pesegah, wenten manci warna, wenten nasi pelinggian. Kan kenten di Bali. Ya. Makanya pametaksu sami. Caru mangkin, tumpak, landep, tumpak segansan besi, tumpak sang pasupati. Sami melingnya dihargai semua. Wenten tumpak kandang, menghargai segala bentuk binatang. Memanusiakan alamat ya. Nah, Manis. memuliakan yang menguntungkan bagi kita. Ya. Kita umat diuntungkan. Jangan kita mau besar hati, kita punya Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa, tetapi hargailah ciptaannya. Disebut yadnya will feel semerti, samkali itu semerti, para sare semerti, filsafat manawa dharma sastri. Artinya begitu yang kita jelaskan di dalam ini. Namun orang Hindu belum mengetahui segala bentuk yadnya. Di dalam pawongan, misalnya Haji, medue kepentingan api. Haji, maaf, misalnya Haji seorang bajingan. Misalnya, ini seorang pemabuk. Ini seorang penipu. Bagaimana menyelesaikan Haji seorang bajingan, ini seorang pemabuk, ini seorang penipu? Hanya satu adalah yadnya will feel semerti. Ji, dan Ji. Yang pertama, gak bisa kalau kebutaan orang mabuk penjarakan, orang penipu penjarakan. Yadnya tuh. Beri Ji, beri dulu. Iki angin dumun Ji. Ke pertama yadnya. Yang kedua, filsafat manor sastra. Haji, kita pun tiang ngicen sesuatu sama Haji. Dan jangan jen mesti dayang, ampuna Haji berbuat demikian. Karena Haji selaku tokoh, selaku dikagumi masyarakat. Nah, masyarakat masih bukan Haji. Haji jelas menerima karena sudah diberikan suatu yadnya. Itu juga seorang pemabuk. Sini minum. Kamu biasa minum tua, GGH. Tetapi di saat mabuk, kasihlah yadu itu seperti filsafat marosa. Sekarang kamu sudah mabuk, kendalikan diri kamu. Ini minuman sering diaramkan, sering membuat kacau, sering membuat huru-hara. Marilah kita berjenana dalam berpikir bahwa minuman ini bisa menenangkan diri kamu setelah memberikan suatu yadnya. Dan Haji semang apa nuduran anak pemabuk lungan kita kan banyak pegangan. Pas. Iya benar. Tetapi yang memangyannya bekalian ya 100-an ben mani berpikir ya bang. Tapi rawas nih Haji itu bagus karena bekasiannya. Besok saya berubah. Apa omongannya dia? Karena dia melakukan suatu yadnya terhadap kita akan menerima. Itulah Hindu yang ada di Bali. Wirasanya, pengertiannya begitu ya kan Ji? Begitu kita petengan kat bangguling, terus aneh ngendah kat fitnah, maka kejadian lah yang akan terjadi. Bekaran batako kat bangguling, aneh menjalan, tutah, kan ribut tepuk. Ini simbol batako diberikan guling satu, ini dua Pak. Maka tidak ada keributan. Makanya nih Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi Hindu Bali itu konteksnya tidak hanya sekedar sembahyang ke pura, tidak hanya sekedar nyaku panglima saja, tapi ada sadguna, juga ada hal yang mendalam perlu dipahami dalam diri setiap individu orang Bali atau Hindu Bali itu yang nantinya menjadi bekal. Jadi bahwasannya begini, ada konteksnya ketika seseorang nike mengalami spiritual yang sekarang kan zamannya gini, nakdot tampil jadi orang spiritual, kedewan-dewan lah zamannya. Cuman mereka belum sadar di mana tempat manusia meguru buta, buta meguru manusia, dewa meguru manusia, manusia meguru dewa. Jadi segala sesuatunya itu sebuah lingkaran yang tidak ada putusnya. Cuman mereka hanya orang-orang aliran tertentu yang saat ini sedang ngetren merecoki Bali. Saya bilang merecoki Bali karena mereka tidak paham itu.
tidak paham ajaran-ajaran Bebali yang memang benar-benar, bahkan di Weda pun tidak ada. Tapi apa yang ada di Bali itu di Weda sudah ada. Tapi apa yang ajaran-ajaran Bebali itu mungkin tidak ada di Weda gitu loh. Jadi inilah filsafat-filsafat yang perlu kita bangkitkan untuk menyangamati. Astung kare je para sulingge, para sang Rabuning sudah paham dengan ajaran yang di Bali. Yang pertama, ajaran Hindu di Bali satu-satunya moksate jagat hitam Cidarmo. Dari ajaran Kanempat Rare ke Kanempat Buddha, Durlabe, Kanempat Sari, Kanempat Dewa, tak terusan Subikse Atma. Yang orang tidak mengenal ajaran Kande, bisa kamu besarkan orang lain. Kalau Hindu yang di Bali, jangan ragu, sudah mengenal Tuhan dan mengenal sorga. Itu bukan fakta morgana. Dan jelas ajaran Hindu. Kalau mau jadi dewa, mari kita belajar Kande Keketiak. Sebentar dia akan menjadi api, akan melihat alam semesta ini akan menjadi dewa. Sebentar dia akan mau berperang di dalam Kurukshetra. Sebentar. Tapi kalau dia mempelajari ilmu Taterusan dan Subikse Atma, dia akan mengenal dirinya sendiri di swarga. Akan menjadi moksate jagat hitam Cidharma, mengenal sorga aslinya. Itu bukan fakta morgana cara anaknya. Ya Tuhan, ya sorga. Orang di Bali tidak mungkin akan begitu, Ji. Belajar dari Kande ini. Tepatkan belajar Kande. Kalau tidak menemukan sorga, leher saya potong, Ji. Bukan menemukan sorga dalam kematian. Masih hidup pun akan menemukan dia. Alam sana itu maksudnya. Ya. Begitulah, Ji. Anak Hindu di Bali paling sulit, Ji. Makanya diturunkan suatu dreste apang singganan anak Hindu ini. Kini maksudnya anak Hindu ini terlalu banyak pelajaran, jadi pekerjaan dibuang, digampangkan lah oleh para penglingsiri. Apang panak tujuh cita kelungsuran kita tuh, hai pesegeh aturan ada di pergi lewat kebidangan diragi giginya deh. Hai aturan guling gitu, jak pertengahan diragani. Tuh dreste di dreste yang diciptakan sudah disuling dari dulu, dari Kandu, dari Semerti, Seruti sampai Red, Yayu, Ratarwe. Semua itu sudah disuling, dijadikanlah suatu dresti panggampang. Masa umatnya bekerja kuning belajar agama kan sing mergaya dari. Nah inilah dresti. Apa nih drestani yang ada? Masing-masing desa mau cari drestani itulah dijalankan oleh umat. Jadi, Ji. Nah, ampun, Ji. Nah, karena Haji sebagai guru kita, sedikit demi sedikit, dia masih wenten pengalaman sedikit, sampaikan kepada masyarakat kita, Ji. Jadi perlu ini masyarakat luas paham tentang hal itu. Jadi puniki, nah sana makin kan akeh seperti sane pindah keyakinan ini. Memang secara logisnya kita tidak bisa melihat bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti keyakinan kan? Kita tidak bisa mengukurnya sejauh mana dia kedekatannya dengan Tuhan. Kita tidak bisa tahu dan tidak bisa mengukurnya itu disebut keyakinan. Mungkin cuman begini, ini kan kita punya budaya, kita punya tradisi, kita punya adat yang satu-satunya pertama bisa menghidupi diri kita sendiri. Coba bayangkan melalui adat dan budaya tradisi, kayang dagang semat, kayang dagang busuk, kayang dagang segalanya laku. Yang kedua, akibat imbas dari yadnya nih ke akeh pariwisata nih tamu-tamu dari luar negeri nih ke datang ke sini sehingga menghidupkan aura pariwisata. Nah sekarang kalau misalkan sebagian atau satu saat nanti banyak yang beralih ke aliran lain sehingga membuat perekonomian Bali itu mati, sehingga membuat pariwisata itu mati, bagaimana tanggapan Jeronik? Tiang kangga budo aliran alin yang bani orang budo. Pariwisata di Bali, budaya dan restrinya itu yang menyebabkan pariwisata datang ke Bali, gitu nih. Yang pertama.
Yang kedua, keselamatan jagat. Pasti di ngacak. Yang bisa ngasih tiang itu adalah jagat Bali. Dari zaman ke zaman, ampura nih Ki. Bali tidak pernah dikalahkan oleh agama apapun. Bali tetap diberikan kebijakan. Karena apa? Yang berani membuktikan bahwa Bali di zaman kerajaan zaman dulu, Ji, dari Sabah hingga sampai mereka disatukan oleh Gajah Mada, terus dikuasai oleh Demak, dari Sabang hingga sampai Merauke dimuslimkan. Ternyata Bali masih utuh induk kerajaan yang sangat kecil. Kenapa dibiarkan Hindu di Bali? Kenapa dibiarkan Hindu di Bali? Inilah sang meraga uning berargumentasi. Wahai rajaku yang menguasai tanah Jawa, Bali boleh ditaklukkan, tetapi jangan diganggu keyakinannya. Ingat, Bali bukan kafir yang kau duga. Bali bukan menyembah pohon yang kamu duga. Bali bukan menyembah patung yang kau duga. Bali bukan menyembah air atau api yang kamu duga. Bali adalah melakukan suatu yadnya wilfismati. Bali adalah ikhlas daripada ciptaannya yang maha kuasa. Yang pertama, Bali menyakralkan suatu pohon. Karena pohon adalah kehidupan daripada umat, ciptaan yang maha kuasa, yang perlu dihargai, yang mengayomi umat, dan yang memberikan kehidupan umat, yang memberikan suatu sumber air. Wajar seorang agama Hindu di Bali melakukan suatu kesakralan. Ikat dengan kesakralan. Dimuliakan pohon itu karena menguntungkan bagi umat. Ya, Pak Ji? Yang kedua, batu. Kenapa tidak menyakralkan batu? Supaya tidak ada banjir. Sakralkanlah batu. Sekarang umat-umat gerilya, batu mau disobek, mau dihancurkan, terjadi apa? Banjir. Wajar orang Hindu menyakralkan batu itu, bukan menuhankan batu, bukan menuhankan pohon. Jangan kamu gila menanggapi orang Hindu yang ada di Bali. Ingat itu. Bali menghargai air karena air adalah ciptaan yang maha kuasa, yang memberi suatu sumber kehidupan. Maka disebut yadnya wilfismati. Diberikan suatu yadnya, maka di Bali sulit akan terjadi gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Padahal Bali tenggelam kecil. Wen, terus hari-hari deh kita jigrak-jigrak kayak gitu. Begini, Ji, itu namanya orang berhayal. Makanya jangan dimasukkan ke Bali. Boleh kamu bernyanyi, tetapi kamu kan di dalam kamar mandi atau di kamar. Tetapi jangan ganggu ketentraman Hindu yang ada di Bali. Adat budaya kita, boy, orang Bali menyembah patung. Jangan. Kita melestarikan suatu kebudayaan. Ngeri. Lukisan kita budayakan, mata kita sakralkan. Jangan kita bilang menyembah patung. Tidak ada yang mendewakan segala ciptaan yang maha kuasa. Yang kita muliakan wajar. Karena budaya Bali itu adalah patung. Kita berhak melestarikan dan menyakralkan. Wajar, Ji? Sakralkan untuk kehidupan umat. Karena segala sesuatunya itu sudah memberikan kehidupan untuk umat. Nah, begitulah, Ji. Makanya Hindu di Bali kuat. Kekuatannya itu dengan yadnya wilfismati. Ngerti? Oh. Dengan yadnya segala sesuatu. Namun orang yang tidak percaya dengan itu belum paham dengan agama. Ayo belajar dengan saya. Ajainnya dari Kano 4 Buddha, Kano 4 hari, sampai Kano 4 sampai tetusan sampai ke swarga kajanya. Kamu belum tahu surga, kamu menyembah apa? Tuhan yang Maha Kuasa itu hanya yang orang Hindu di Bali yang menghargai ciptaannya. Hanya Hindu di Bali yang adong besok saya penjara, saya membela Bali. Hindu di Bali, mani ya bogolan, lang tumpukan hukum China, tumpukan ben medempet,
argumentasi lalu tentang kehidupan Jawa ke itu yang saya ngomong beli ini Jawa ke lalu argumentasi tentang swarga, tentang kehidupan, tentang wana praseparwa gitu. Hei, gitu. Ya bukan kita berbicara Allah ada orang belum paham dengan kehidupannya sendiri ya, Diki? Ya, kebanyakan orang yang berbaur ke kelompok-kelompok aliran itu karena menurut yang itu banyak faktor. Pertama, tapi ya 50%-nya malas melakukan yagi itu, malas mau banyak rada, malas meyaknya. Itu kena doktrin dan orang itu belum kena doktrin Hindu yang ada di Bali. Nah, ini melajah jatian. Abdi keba. Melajah mesegah. Mentang nih, melajah mesegah untuk budi. Cai besing kena malah petaka, kena batu, tabrakan untuk budi. Untuk pepelajaran gaya pancuannya. Untuk nama iring-iringan gaya nasi pelinggian. Cuman 2.000 modalnya. Ngaduang hati, nyet hati dan pikiran. Ngaduang jenane deh. Beluge aduang dengan aduang mantra. Nge ratu betan. Berselamat cai. Bange deres tani gitu jakpang di sini. Sing bange mantra bek-bek. Amun melajak perlu mantra mai. Aja ini ngemantra uli buta sampai nyuarga loge kajen. Tiang berdua orang penghuni tajen tetapi ajaran tiangi mok satu jaga hitam cidarmu betlah tapi sing kremnya nih bantiani aja ada bumi mikali ogani kau kuning kangin aja kajet keluar aja lagi jadi tetapi siapapun yang merusak tatanan atau budaya terus Bali agama yang siap berargumentasi yang ngomong perang pada aparat pada petugas yang sedemen ngomong perang saya membela Bali yang perlu pada TNI pada Polri Republik Indonesia Polri TNI sudah lebih besar daripada kita. Saya tidak perlu berbicara. Kalau memang puputan saya ngumpulin aja lemah bangke betul itulah. Tapi saya mengutamakan keamanan Indonesia aja. Polri dan TNI kita akui keamanannya akan terjamin, dia netral bagus, ngekei ragu saya ngilurin kayak saya ngilurin. Tetapi kalau memang betul tatanan Bali diganggu dan siap patang siap puputan jok ben manis yang mesti puputan menang kita gitu arena sebentar kalah cok pas dia jok hukum apa yang terketuk yang bata menantang peteng-teng hukum ya bata peteng-teng mau hukum konen kena hukum silakan dihukum konen kena hukum dia memar 42 hukum betul deh. Wih, mantap Nah gitu lah. Nah, kita perlu iraga di Hindu, iraga sadar diri, Hindu di Bali, nah utama semua umat sedharma yang hidup di Bali wajar iraga melakukan suatu trisandia, itu suatu umum masing-masing desa. Haji jangan sudah umpamanya terpengaruh ya Haji dengan ajaran hari huru hara, jangan. Sudah kuat tatanan di Bali adat kita sudah kuat bahwa turun-temurun itu melakukan suatu dreste masing-masing. Semungkin ada kalian desa akan merubah suatu agama Hindu di Bali dengan hari-hari, tak mungkin kecuali kalian desa gila. Seluruh kalian desa di Bali bersatu untuk mempertahankan dreste para leluhurnya. Itu pasti. Itu pasti. Apabila ada masuk mempengaruhi hal yang lain, tokohnya mau ikut dipengaruhi, tokohnya juga gila, yang mempengaruhi juga gila. Saya hukum. Secara langsung kan saya hukum. Bani. Pokoknya saya sih ngomong BMCD karena ABCD. Saya sudah mengerti tentang agama Hindu yang ada di Bali. Pertahanan eksistensi agama Hindu itu ada. Nah itulah, saya bukan membela suatu omongan saya membela adalah kehormatan agama Hindu yang di Bali. Betul. Yang sudah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Bali, menyelamatkan dunia. Itu yang belum dipahami oleh orang-orang sehingga dia itu dengan mudahnya terkonversi. Halo menyebut Tuhan.
gampang. Ya Tuhan selamatkan saya, ya Tuhan selamatkan saya, tanpa kamu memberikan suatu yani terhadap ciptaannya. Tidak gampang. Besarkan nama Tuhan. 30 juta nama Tuhan kamu besarkan. Tetapi kalau kamu tidak bisa mengimbangi ciptaannya, maka kamu tidak pernah akan langgeng hidupmu di dunia ini. Pas, aman. Jadi, Coba. akan hukum, lanjutkan hukum, bertekan dengan hukum. Artinya buniki segala sesuatunya kembali ke pembicaraan kita dari awal. Jadi kita sebagai taksunya Bali, sebagai nafasnya Bali, orang-orang Bali yang metaksu, yang punya dedikasi, kecerdasan seperti ajaran-ajaran Kandu itu perlu dibangkitkan, perlu kembali di show up dan dipertahankan. Karena selama ini kita itu diam, selama ini kita itu tertidur. Oleh apa? Karena kita itu kok ngomong. Tapi sekarang pada saat tradisi, budaya dan adat kita diusik oleh segelintir itu orang-orang kita sendiri, kita akan bangkit. Saya sendiri juga sebagai aktivis Cakrawayu sangat-sangat akan terus memperjuangkan ini sampai titik darah penghabisan. Jangankan saya di penjara mati, saya tidak. Saya bangga mati demi agama Hindu Bali. Sudah menjadi pahlawan untuk bumi saja sudah badi bangke. Kalian berbaca untuk agama. Masalahnya kan begini, dulu leluhur kita berjuang mempertahankan NKRI ini. Adakah orang hore-hore itu yang ikut mempertahankan? Leluhur kita dengan cenananya, dengan kemampuannya mempertahankan Bali ini, mempertahankan NKRI ini. Makanya ini yang harus dijaga oleh pemerintah, oleh aparat, oleh instansi tertentu agar ke depan tetap ada Hindu Bali itu. Karena apa? Pertama, sebagai sumber devisa negara. Jadi apa yang menyebabkan tamu datang ke Bali ya karena yadi, karena upakari yang digelar itu, karena ada ngaben, karena ada yang ngaben. Bali ngantek jadi kerajaan Demak aja memberikan suatu kebijakan Hindu yang di Bali. Padahal sudah nyata-nyatanya itu adalah jajahannya daripada Majapahit kan Bali. Raja paling terkecil karena kekuatan taksunya. Tidak bisa dijajah. Tidak bisa dijajah. Boleh kamu taklukkan wilayahku, tetapi di utara dalam lah Di yang Bandar Dalam kan mau bisa sebelum menaklukkan Bali cabut dulu bulu kaki saya. Kalau bisa mencabut bulu kaki saya silakan Islamkan, saya pun masuk Islam. Dan akhirnya utusan itu tidak bisa mencabut. Tetapi nak Bali, Hindu di Bali tidak pernah menyebarkan agamanya. Ya. Pernah ada Hindu di Bali, marilah kita beragama Hindu di Bali, pasti memakai purusya. Kalau kamu ada purusya, ada kemulan. Kalau kamu tahu purusya, kamu tidak mungkin bisa masuk Hindu di Bali. Ingat itu. Agama Hindu di Bali tidak pernah menyebarkan ajarannya kecuali keturunannya atau dari purusya. Ya. Ya apa Naji? Ya. Nah itulah makanya diberikan kebijakan oleh Raja Demak. Berikanlah Hindu di Bali itu. Karena itu bukan kafir. Itu adalah memuliakan ciptaannya Tuhan. Itu memuliakan ciptaan Tuhan. Maka diberikan. Adalah sekarang ajaran-ajaran baru. Woi, ini kafir. Senawang tut megembal, prakat murang kafir. Mai berargumentasi dengan saya tentang kafir. Apanya kafir? Tentang Tuhan sampai surga sudah diketahui oleh ajaran Hindu. Begitulah Ji. Kira Ji. Nah, astungkare para sedharma mengerti, paham, tapi yang kita bicarakan kita sekarang ini, walaupun ngarur ngidul, tetapi bahasanya ada makna dan wirasanya ada makna dan pengertiannya. Ya, jadi tetap konteksnya di sini ada aditi, ada kebenaran. Jadi situasi itu berbicara kebenaran dimanapun itu tidak salah. Nah, kita berbicara rubinede, kan dia ngomong kesempurnaan ya Jatya, ngomong kesempurnaan, keseimbangan China batanya atua. Misalnya ada orang berargumentasi, kamu suka minum, kamu suka sesuatu.
Saya sekuat satu tetapi mengelakkan suatu keseimbangan. Kejahatanmu satu, kebaikanmu 20, maka keseimbanganmu kuat. Mulutmu yang sempurna satu, tapi diajak orang lain tanpa keseimbangan, maka dihinalah hidupmu. Siapa betul ya? Secara langsung ya? Secara langsung. Kok ada sih secara langsung itu modelnya? Terus lanjutkan. Jadi lumayan nih untuk pemahaman someton kita yang belum paham tentang Hindu Bali. Jadi kan banyak yang belum paham. Sebenarnya Hindu Bali itu sudah lengkap. Hindu Bali itu perlu direformasi. Dalam arti kembalikan ke ajagannya, kembalikan ke posisi semula dengan pancayatnya, dengan seradenya, dengan trihitekaraninya. Itu aja sudah cukup. Jadi berbicara Weda itu sangat luas, ada yang tanpa tertulis, ada yang sudah tertulis. Kita bicara, karena kalau kita berbicara Bali, kita sebenarnya sudah berbicara Hindu. Kalau berbicara Hindu, kita berbicara Weda. Jadi Bali itu sebenarnya adalah Weda tanpa tulis. Apa yang dilakukan di Bali, digelar lewat yadnya, itu sebenarnya sudah eksistensi Weda yang menjelaskan sesungguhnya real. pengertian Hindu yang di Bali itu pendidikan. Trihitekaranu pendidikan. Caca. Antara hubungan kita dengan lingkungan, antara hubungan kita dengan dewa, antara hubungan kita dengan pawongan. Bede gadi. Kenapa ada orang yang nyembah pohon? Kita wajar berhubungan dengan Kadang-kadang lingkungan. saya pernah ketemu dengan orang aliran tertentu ya. Saya tidak sebut karena apa, ini biar tidak meruncing. Bahkan dia menyebut bahwa yang melingkar di kemulan itu hanya roh halus, hanya setan gitu. Itu yang disayangkan, pemahaman seperti itu yang disayangkan. Sebenarnya kita kan ya memang dihaluskan, kita itu mengujar roh leluhur gitu. Cuman mereka itu seolah-olah memberi ruang bahwasannya yang kita puja itu adalah setan, iblis. Karena iblis, setan itu kan roh yang yang belum ketemu dengan ya anggaplah sebuah energi yang terpuji. Haji, ampun Haji yang bahas. Sireng orang kemulan roh iblis. Iki mari iblis. Kita yang sentri nih. Wih, Niki pertengahan nih. Niki kebutaan. Kebutaan dalam widangan pekarangan nih. Setan iblis apapun di pertengahan niki wajar iraga ngelarang suatu yatnya iblis seperti bang kopi, bang rokok, bang minuman, bahkan bang guling. Kan yatnya Ji. ya. Kita masih ragu otak iblis yang mau merampok, yang mau membunuh, bahkan yang mau membalak. Tapi manusia kan Dewa selaku umat yang sempurna, selaku haji umat yang sempurna terhadap kita, berikanlah kita suatu yadnya. Nih uang 1 juta untuk beli beras kamu, jangan melakukan sesuatu. Itu yadnya Ji. Ya. Maka kita akan kembali sadar menjadi umat, akan kembalilah kepadanya terjadilah jadaliyah. Islam Muslimnya kun payakun. Setiap keikhlasanmu terhadap ciptaanku, maka terjadilah ya jadilah ya. Wih, Begitu lagi. tingkat tinggi. Nah begitulah Ji. Kita meningkat ke kandang 4 ke taksu Ri. Ke taksu kandang 4 hari Ji. Nah cara ngeliwat bang permen. Tuh taksu bangun batako yang jain permen, jain kopi. Kenapa nak cara ngeliwat sing bang? Lah jero gede gabur. Diberikan pemaparan Gitu masih raga di kemulan. tentang Buan Ali dan Buan Agung. Kemulan nganten iraga mekurunan iraga sadung. Mari dalam ruang bineder lagi. Itulah kemulan. Jangan kemulan dibilang setan, iblis. Jangan. Itu kemulan pertemuan suatu iraga istri kurnan. Oh, di kanan 4 dewa tuh ada Padma Ji. Mau Brahma kek, mau Wisnu, mau Iswara kek, mau Mahadewa, itulah kita melakukan suatu pemujaan terhadap dewa. Semua sudah lengkap. Inilah yang disebut Dresde Ji. Dalam kanda disebutlah Dresde. Saya ngerti, ngengkeng aturan kemulan. Inilah Dresde. Apa nak meragu undang mekejang tuh.
Orang tidak pernah mengasih pemahaman Sang Maragauning terhadap umatnya yang seperti dia, maka orang katrok. Lagi Gampang pindah, gampang. gampang dipengaruhi oleh aliran lain. Ya. Hari ini, hari itu, hari. Akhirnya kacau balau, Ji. Kacau. Ini yang menyebabkan kehancuran. Nah itulah, coba jelaskan semua dari tingkat keluarga dulu, jelaskan semua. Sang Maragauning menjelaskan, jelaskanlah Hindu yang di Bali, maka pemahamannya akan semua begini, Ji. Jadi ya, Mantap, mantap.